terakhir kita sudah sampai limit ya. Untuk tugas kemarin, kunci jawabannya sudah saya post ya di Classroom, nanti bisa dipelajari. Kita minggu depan rencana ujian tengah semester atau UTS. Materinya dari awal sampai limit ya. Jadi belum sampai ke turunan. Turunan dan integral nanti setelah ujian tengah semester. Jadi materinya kita ada sistem bilangan real, pertidaksamaan harga mutlak, kemudian sistem koordinat, ada sistem koordinat kartesius, sistem koordinat kutub, kemudian masuk ke fungsi. Di fungsi ada limit, ya ada fungsi, kemudian ada limit. Nah, limit kemarin sudah sampai ke limit B ya, jadi hari ini materi terakhir sampai limit C, kemudian minggu depan kita ujian tengah semester. Baik, kita lanjutkan ya. Mungkin kita hanya menyelesaikan sampai ke limit C ini saja. Jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai limit, tapi belum membahas mengenai infinite limits. Infinite limits ini adalah limit yang menyebabkan fungsinya membesar sampai tak hingga atau mengecil sampai negatif tak hingga. Jadi kita mempunyai definisi seperti ini, limit, saya perbesar ya, limit fx untuk x mendekati a itu sama dengan tak hingga. Ini menyatakan bahwa jika x-nya mendekati a, ya, maka fx-nya membesar tanpa batas. Jadi fx, nilai fungsinya membesar tanpa batas sampai tak hingga ya. Jika nilai x mendekati a, tetapi tidak sama dengan a. Nah, ini kan konsep limit kemarin ya. Limit itu hanya mendekati a, tapi tidak sama dengan a. Ada juga limit fx untuk x mendekati a itu sama dengan negatif tak hingga atau min tak hingga. Ini jika nilai fungsi fx-nya mengecil tanpa batas. Nah, kalau kita lihat ilustrasi grafiknya seperti pada gambar ya, gambar sebelah kiri, itu limit fx untuk x mendekati a sama dengan tak hingga. Kita perhatikan kurva yang berwarna biru ini adalah kurva dari fungsi fx. Kita perhatikan ketika x mendekati a, titik x sama dengan a ini kan yang berwarna pink ya. Nah, ketika x-nya mendekati a, maka nilai fungsinya dia membesar tanpa batas, dia ke atas terus. Semakin mendekati x sama dengan a, tetapi tidak pernah sama dengan a. Ya, dia membesar tanpa batas. Kita perhatikan nilai fungsi fx-nya kan dia ke atas terusnya membesar. Demikian juga di gambar sebelah kanan, ketika x mendekati a, maka nilai fungsinya dia ke bawah terus atau mengecil tanpa batas ya, atau sama, sehingga dikatakan limit dari fungsi fx negatif tak hingga. Nah, x sama dengan a ini disebut sebagai asimtot tegak ya, yang menyebabkan fungsinya membesar tanpa batas atau mengecil tanpa batas. Bisa diperhatikan ya dari grafiknya, mudah ya. Nilai fungsi fx membesar tanpa batas, artinya ke atas terus ketika x mendekati a. Atau nilai limit fungsi fx sama dengan min tak hingga, yaitu mengecil tanpa batas, nilai fungsinya ke bawah terus mendekat ketika x mendekati a. Nah, ini ya untuk fx sama dengan limit fx sama dengan min tak hingga, mengecil tanpa batas. Nah, ada juga limit sepihak ya. Kalau limit sepihak itu limit kiri dan limit kanan. Jadi fx-nya membesar itu jika x-nya mendekati a dari sebelah kiri saja atau dari kanan saja. Kalau kita lihat dari contoh sebelumnya, ini kan limit kiri, baik limit kiri maupun limit kanan dia membesar ke
arah yang sama ya, tak hingga. Demikian juga kalau mengecil, baik pendekatan dari kiri maupun dari kanan, nilai fungsi fx-nya mengecil, sama-sama mengecil ke bawah, mendekati min tak hingga. Tetapi ada yang dinamakan limit sepihak, ya, yaitu limit kiri saja atau limit kanan saja. Misalkan gambar A ini limit fx untuk x mendekati a min. A min ini artinya x mendekati a dari sisi kiri, ya, dari sebelah kiri, maka fx-nya membesar tanpa batas atau sama dengan tak hingga. Nah, ini juga limit sepihak, tapi pendekatan dari kanan. X mendekati A plus, artinya X mendekati A dari sebelah kanan, fx-nya membesar tanpa batas. Nah, ini juga limit kiri untuk limit min tak hingga, dan limit kanan untuk limit min tak hingga. Nah, garis X sama dengan A yang kita lihat pada grafik sebelumnya, ini adalah asimtot tegaknya. Garis X sama dengan A disebut asimtot tegak atau vertikal asimtot dari kurva Y sama dengan Fx jika minimal salah satu pernyataan berikut dipenuhi, yaitu limit X mendekati A, Fx sama dengan tak hingga, limit X mendekati A, Fx sama dengan tak hingga, atau limit kiri, limit kanannya. Kalau yang dua pertama ini kan limit kiri sama dengan limit kanan. Atau salah satunya juga boleh ya kalau untuk tak hingga. Limit X mendekati A min, Fx sama dengan tak hingga atau yang lain. Limit kiri atau limit kanan, baik membesar ke atas atau mengecil ke bawah, maka X sama dengan A ini disebut sebagai asimtot. Jadi kalau pada gambar ini X sama dengan A, atau kasus yang limit sepihak, X sama dengan A ini semuanya dinamakan sebagai asimtot tegak. Yaitu pada asimtot tegak bisa dilihat ya, nilai fungsinya dia membesar ke atas atau mengecil, jadi tidak pernah melewati X sama dengan A. Jadi X sama dengan A, garis vertikal atau asimtot tegak ini seperti dinding ya, atau seperti magnet penolak. Jadi ketika ada cahaya mendekati dinding tersebut, maka dia akan berbelok, ya, ditolak. Jadi tidak boleh melewati X sama dengan A, sehingga X sama dengan A ini disebut sebagai asimtot tegak atau dinding vertikal yang menyebabkan nilai fungsinya berbelok ke atas menuju tak hingga atau ke bawah menuju min tak hingga. Nah, kita berikan contoh di sini limit 1/x kuadrat untuk X mendekati 0. Nah, ini kalau kita cek secara numerik, pendekatan dari kiri 0 maupun dari kanan 0, maka grafiknya sama-sama membesar menuju tak hingga. Ya. Jadi dinding vertikal atau asimtot vertikalnya atau asimtot tegaknya adalah X sama dengan 0. Ini ada cahaya dari kiri ya, dia dibelokkan ke atas, ada cahaya dari kanan juga dibelokkan ke atas. Nah, ini kan X bisa dimanipulasi ya, untuk X dari pendekatan dari kiri kan dari 1, 0,5 sampai dekat sekali dengan 0, 0,001. Kemudian dihitung nilai fungsinya 1/x kuadrat, nah ini kan semakin besar. Bahkan ketika X-nya 0,001, nilai fungsinya sudah 1 juta. Ya. Nah, kalau lebih dekat lagi dengan 0, ini semakin besar sekali, tanpa batas. Demikian juga pendekatan dari kanannya, sama. Perhatikan bahwa jika X semakin dekat dengan 0, baik dari kiri maupun kanan, maka nilai fungsinya yaitu 1/x kuadrat semakin besar tanpa batas. Contoh yang lain, misalkan di sini kita punya limit 2x per x min 3, tetapi kita cek limit kanan dan limit kirinya. Limit kanan di sini berarti x mendekati 3 dari sebelah kanan, limit kiri x mendekati 3 dari sebelah kiri. Nah, ini kalau nanti kita cek, maka ketika X mendekati
3 dari kanan, berarti kan X min 3 ya, dengan kalau pendekatan dari kanan berarti kan X-nya lebih besar dari 3. Berarti X yang lebih besar dari 3 dikurangi 3 kan berarti positif ya. Nah, berarti di sini sama dengan tak hingga limitnya. Nah, ketika X mendekati 3 dari sebelah kiri 3 kan berarti kurang dari 3. Berarti X yang kurang dari 3 dikurangi dengan 3 kan berarti negatif. Maka positif dibagi negatif kan sama dengan negatif ya, berarti limitnya sama dengan min tak hingga. Jadi nanti kalau kita gambar, nah ini, untuk fungsi 2x per x min 3 dengan x mendekati 3, x sama dengan 3 ini adalah asimtot tegaknya atau dinding vertikalnya. Nah, ternyata limit kiri untuk x mendekati 3 dari sebelah kiri, karena x-nya kurang dari 3, berarti kan negatifnya. Kita perhatikan nilai fungsinya dia berbelok ke bawah. Sementara kalau pendekatan dari kanan, cahayanya dibelokkan ke atas. Jadi fungsinya membesar tanpa batas di sebelah kanan, fungsinya mengecil tanpa batas di sebelah kiri. Sehingga limit kanannya tak hingga, limit kirinya min tak hingga. Dan X sama dengan 3 sebagai asimtot tegak. Nah, ini nanti penting harus dicek limit kiri dan limit kanannya ya, karena ternyata limit kiri dan limit kanan bisa sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, tapi bisa juga berbeda, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Itu adalah infinite limit, yaitu limit fx untuk x mendekati a, maka nilai fungsinya membesar tanpa batas atau mengecil tanpa batas, sehingga sama dengan min tak hingga atau min tak hingga. Nah, ada kebalikan dari infinite limit, yaitu limit at infinity. Nah, ini artinya limit fx, nah ini untuk x-nya yang mendekati tak hingga, maka fx-nya akan mendekati L. Jadi kebalikan dari kasus yang pertama tadi. Jadi yang kasus kedua di sini, limit dari fx untuk x-nya yang mendekati tak hingga, maka limitnya sama dengan L. Untuk contohnya, kita perhatikan ada 3 kasus ya. Limit fx untuk x mendekati tak hingga sama dengan L. X mendekati tak hingga kan berarti x membesar tanpa batas. Ya. Dia ke kanan terus sampai tak hingga. Nah, kita perhatikan di sini ada beberapa bentuk limit ya. Misalkan di sebelah kiri, ini dia limitnya mendekati, untuk x mendekati tak hingga, maka nilai fungsi fx-nya dia mendekati L dari bawah. Kemudian bisa juga mendekati L dari atas. Atau bisa juga berosilasi. Ya, berosilasi seperti ini. Dia menembus dinding horizontalnya atau asimtot datarnya. Tapi berosilasi untuk X mendekati tak hingga, maka Y-nya mendekati N. Nah, ada juga limit X mendekati min tak hingga. Kalau tadi kan X mendekati tak hingga, bisa juga X mengecil tanpa batas. X-nya mendekati min tak hingga kan berarti X-nya ke kiri terus, maka fungsi fx-nya mendekati L. Kalau kita perhatikan, kalau ini bacanya berarti dari kanan ke kiri ya, karena X-nya kan mendekati min tak hingga. Kita perhatikan nilai fungsi fx-nya, kurva yang berwarna biru, semakin ke kiri, nilai fungsinya semakin mendekati L, ya, atau asimtot datarnya. Demikian juga di sebelah kanan ini juga berosilasi. Tetapi dari kanan ke kiri kita lihat kurvanya dia mendekati L untuk X mendekati min tak hingga. Nah, ini garis Y sama dengan L disebut asimtot datar ya, atau horizontal asimtot dari kurva Y sama dengan fx jika minimal salah satu pernyataan berikut dipenuhi ya. Limit fx untuk X mendekati tak hingga sama dengan L, atau limit fx untuk X mendekati min tak hingga sama dengan L.
X mendekati tak hingga, perhatikan X-nya ke kanan terus tanpa batas. X mendekati min tak hingga, berarti X-nya ke kiri terus tanpa batas. Nah, kita perhatikan contoh berikut. Misalkan di sini kita punya soal, tentukan limit tak hingga atau infinite limit, kemudian limit di tak hingga atau limit at infinity, dan asimtot dari grafik fungsi f. Jadi kasus yang pertama tadi adalah limit tak hingga ya, atau infinite limit, yaitu yang menuju tak hingga adalah nilai fungsinya. Sementara limit di tak hingga atau limit at infinity, ini yang mendekati tak hingga adalah x-nya atau sumbu x-nya. Nah, kita perhatikan kita punya grafik fungsi f misalkan seperti ini. Nah, ini kalau kita perhatikan ada beberapa asimtot tegak ya di sini. Asimtot tegak kalau kita perhatikan kan fx-nya dia membesar tanpa batas ya, ke atas terus. Kemudian di sini juga ada asimtot tegak kalau kita perhatikan ya, karena kurvanya berbelok ke bawah terus, kemudian di sini berbelok ke atas terus ya. Tadi ada dua asimtot tegak ya kalau kita perhatikan. Di X sama dengan min 1 dan di X sama dengan 2. Nah, kita perhatikan bahwa fx semakin besar jika X mendekati min 1 ini. Dari kedua sisi, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan, nilai fx-nya sama-sama ke atas. Sehingga kita tuliskan limit fx untuk X mendekati min 1 sama dengan tak hingga. Sementara untuk X mendekati 2, di sini limit kiri kan beda dengan limit kanan. Limit kirinya dia mendekati min tak hingga, limit kanannya mendekati tak hingga. Sehingga kita tulis limit fx untuk X mendekati 2 min, berarti mendekati 2 dari sebelah kiri, ini kan dibelokkan ke bawah ya, sama dengan min tak hingga. Sementara limit X mendekati 2 plus, mendekati 2 dari sebelah kanan, dari fx sama dengan tak hingga, karena fx-nya ke atas. Itu ya, berarti ada dua asimtot tegak atau vertikal asimtot, yaitu di X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Kemudian ada tidak asimtot datarnya. Nah, kalau kita perhatikan ada ya. Kalau ke kiri kita perhatikan di sini ada, ke kanan juga ada. Ke kiri ini kan untuk X mendekati min tak hingga, nilai fungsinya mendekati 2. Sementara untuk X mendekati tak hingga di sebelah kanan, kalau X-nya ke kanan, terus ini kan kita lihat kurvanya dia mendekati Y sama dengan 4 ya. Kalau X mendekati min tak hingga, ke kiri terus, Y-nya mendekati 2. Jika X mendekati tak hingga, X-nya ke kanan terus, maka Y-nya mendekati 4. Sehingga kita perhatikan di sini, nilai X semakin besar. Jika X semakin besar, artinya X mendekati tak hingga, ke kanan terus, maka nilai fx semakin mendekati 4. Ini yang ini. Ini kan Y sama dengan 4. Kemudian jika X mendekati min tak hingga, artinya X-nya ke kiri terus, maka nilai fungsinya mendekati 2. Nih, kita lihat grafik warna merah yang sebelah kiri. X-nya mendekati min tak hingga, fx-nya mendekati 2. Sehingga kita tulis limit fx untuk X mendekati tak hingga sama dengan 4, dan limit fx untuk X mendekati min tak hingga sama dengan 2. Sehingga ada dua asimtot datar, yaitu Y sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Ya. Y sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Ini ya, gampang ya. Bisa kita lihat dari grafiknya, ada dua asimtot tegak, X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2, dan dua asimtot data, Y sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Kemudian kita di sini punya sifat, jika N bilangan bulat positif, maka jika kita punya rumus fungsinya seperti ini, 1 per X pangkat N, maka untuk X mendekati tak hingga,
Kan tak hingga dipangkatkan n positif ya. Berarti kan tak hingga 1 dibagi tak hingga kan mendekati 0, sehingga limitnya sama dengan 0. Demikian juga untuk X mendekati min tak hingga pangkat N, itu kan kalau pangkatnya positif, dia tak hingga, 1 bagi tak hingga sama dengan 0. Kemudian di sini misalkan tentukan limit dari fungsi ini untuk X mendekati tak hingga. Nah, untuk kasus seperti ini masih ingat ya, untuk menyelesaikan limitnya kan harus pembilang dan penyebut dibagi dengan X pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya kan X kuadrat. Berarti atas bawah sama-sama dibagi X kuadrat, nanti diperoleh. Nanti dijabarkan, kemudian, nah ini kan 1 per X, 2 per X kuadrat untuk limit X mendekati tak hingga kan sama dengan 0 ya, sesuai dengan sifat tadi. Jadi tinggal 3 per 5. Karena 1 per X, 2 per X kuadrat, 4 per X, 1 per X kuadrat untuk X mendekati tak hingga kan nilai limitnya mendekati 0, sehingga kan tinggal 3 per 5. Nah, ini ya, tinggal 3 per 5. Tapi harus dipisah dulu ya. Sesuai dengan konsep limit, untuk penjumlahan pengurangan bisa dikeluarkan. Sehingga 3 per 5. Nah, kita perhatikan untuk X mendekati tak hingga kan berarti ke kanan terus ya. Ke kanan terus, di sini Y-nya mendekati 3 per 5. 3 per 5 ini kan 0,6. Sehingga asimtot datarnya Y sama dengan 0,6. Nah, contoh yang lain nanti bisa dipelajari sendiri ya. Untuk rumus fungsi seperti ini kan tinggal dikali dengan konjugatnya. Kali akar X kuadrat plus 1 plus X dibagi akar X kuadrat plus 1 plus X. Nah, dikalikan, kemudian disederhanakan, nanti diperoleh ini limit 1 per akar X kuadrat plus 1 plus X. Nah, ini dibagi dengan pangkat tertinggi. Ini pangkat tertingginya adalah X ya, bukan X kuadrat. Mengapa? Karena di sini akar. Sehingga atas dibagi X, bawah dibagi X. Kemudian, nah ini dibagi X kan, X bagi X1. Kemudian akar X-nya ini masuk ke akar kan berarti X kuadrat plus 1 dibagi X kuadrat. Sehingga akar X kuadrat bagi X kuadrat 1 plus 1 per X kuadrat. Gampang ya. Nah, ini kan sudah diperoleh bentuk 1 per X, 1 per X kuadrat, limit untuk X mendekati tak hingga kan 0. Sehingga sama dengan 0 dibagi akar 1 plus 0 per 1 sama dengan 0. Sehingga asimtot datarnya Y sama dengan 0. Kita perhatikan untuk X mendekati tak hingga ke kanan terus, maka Y-nya mendekati 0. Nilai fungsi fx-nya mendekati 0. Nah, nanti ada juga kasus yang ketiga. Jadi kasus yang pertama tadi limit tak hingga. Kasus yang kedua limit di tak hingga. Nah, kasus yang ketiga ini gabungan kedua kasus sebelumnya. Jadi untuk X mendekati tak hingga, fx-nya juga mendekati tak hingga. Atau bisa juga dikombinasi. X-nya mengecil, fx-nya membesar, X-nya membesar, fx-nya mengecil, X dan fx sama-sama mengecil, atau X dan fx sama-sama membesar. Nah, ini bisa dibayangkan ya, kalau X mendekati tak hingga, fx sama limit fx untuk X mendekati tak hingga sama dengan tak hingga, ini kan berarti jika X-nya semakin membesar atau semakin ke kanan, maka fx-nya semakin membesar juga atau semakin ke atas. Nah, ini contohnya ya. Tentukan limit X kuadrat min X untuk X mendekati tak hingga. Nah, ini kan bisa dipisah. Limit X kuadrat min limit X untuk X mendekati tak hingga. Nah, ini kan limit X kuadrat untuk X mendekati tak hingga kan tak hingga. Tak hingga kuadrat kan tak hingga juga. Kemudian limit ini juga tak hingga. Tak hingga min tak hingga ini bukan 0 ya. Ingat,
taingga, min taingga, kemudian taingga bagi taingga ini bukan 0. Mengapa? Karena taingga ini adalah bilangan yang sangat besar sekali dan nilainya bisa sembarang. Ya. Nilainya bisa tidak sama. Aturan limit tidak dapat digunakan karena taingga bukan suatu bilangan ya. Kemarin sudah kita jelaskan di awal bahwa taingga ini bukan bilangan real, dia hanya simbol untuk menunjukkan bahwa nilainya besar sekali. Sehingga taingga min taingga ini tidak dapat didefinisikan. Tetapi kita dapat menulis ya limit x kuadrat min x untuk x mendekati taingga ini sama dengan limit. Nah ini kalau kita faktorkan, ini kan x-nya kita keluarkan 1 menjadi x kali x min 1. Nah x ini kan limitnya taingga. X min 1 taingga dikurangi 1 kan taingga. Taingga kali taingga ini sama dengan taingga. Ya. Sehingga limit x kuadrat min x untuk x mendekati taingga ini sama dengan taingga. Karena x-nya membesar, x min 1-nya juga sama-sama membesar, perkaliannya pasti sama-sama membesar. Yang tidak dapat didefinisikan itu jika taingga min taingga atau taingga dibagi taingga. Kalau taingga plus taingga itu sama dengan taingga. Taingga kali taingga juga sama dengan taingga. Contoh terakhir yang kedua, limit x kuadrat plus x dibagi 3 min x untuk x mendekati taingga. Di sini pembilang dan penyebut. Nah ini kan bisa dibagi dengan x pangkat tertinggi ya, x pangkat tertingginya kan x kuadrat. Sehingga diperoleh nanti limit x plus 1 dibagi 3 per x min 1. 3 per x ini kan 0 ya. 0 min 1 ini kan 0 ya. 0 min 1 kan min 1, berarti kan menyebutnya negatif. Sementara x plus 1 ini kan mendekati taingga. Taingga dibagi negatif kan min taingga. Berarti untuk x semakin besar ke kanan, nilai fungsinya dia semakin kecil ke bawah. Nah, nanti sampai sini jelas ya. Nanti untuk materi UTS-nya sampai sini ya. Limit, ada infinite limit, limit taingga, ada infinite limit, limit di taingga, ada infinite limit in at infinity atau limit tak hingga di tak hingga. Itu ya. Nah, berarti materi kita sudah selesai. Kemarin juga sudah kita berikan beberapa pembahasan soal-soal kalkulus ya, terutama untuk materi-materi di awal mengenai pertidaksamaan garis bilangan bisa dibaca-baca di sini. Nanti ketika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Kemudian kunci jawaban untuk tugas kemarin juga sudah kita berikan. Nanti silakan dipelajari kalau ada yang salah, salahnya di mana sehingga nanti bisa dipelajari lagi untuk persiapan UTS minggu depan. Itu ya, jadi kita materinya sesuai mengikuti RPS yang ada, yaitu dari sistem bilangan real, kemudian pertidaksamaan, harga mutlak, garis bilangan, kemudian ada juga koordinat kartesius, sistem koordinat kutub, itu di R2, kemudian di R3 ada sistem koordinat kartesius, sistem koordinat bola, sistem koordinat tabung, kemudian fungsi dan grafik fungsi, ya cara menggambar grafik fungsi juga harus bisa ya, kemudian definisi fungsi, karena tidak semua pemetaan itu merupakan suatu fungsi, ada syaratnya ya, dipelajari lagi, kemudian inverse nanti bisa dipelajari sendiri ya, gampang ya, inverse dari suatu fungsi. Kemudian fungsi continue kemarin juga sudah kita pelajari ya. Ada beberapa kasus suatu fungsi tidak continue. Jadi continue itu kan jika ibaratnya kita menggambar grafik fungsi tersebut tanpa mengangkat tangan ya. Jadi continue, tidak terputus.
Kemudian limit hari ini ya, sama kemarin menjelaskan limit. Nah, nanti terutama dibaca buku-bukunya Parcel Stewart ya, terutama Parcel. Di sini sudah kita berikan versi bahasa Indonesianya ya, nanti dibaca semua, termasuk contoh-contoh soal, nanti soal-soalnya tidak jauh-jauh dari sini. Demikian juga untuk bab mengenai fungsi dan limit juga sudah ada buku Parcel versi bahasa Indonesianya. Nanti tinggal dipelajari sini. Kita lihat sekilas fungsi dan grafiknya ya. Fungsi kan bisa direpresentasikan dalam bentuk diagram Venn, kemudian tabel, grafik, dan seterusnya. Kemudian yang penting cara menentukan daerah hasil dan daerah asalnya. Kemudian kemarin juga ada fungsi genap, fungsi ganjil ya, di tugas juga ada. Kemudian fungsi harga mutlak ini ya. Kemudian ada step function. Ini kan piecewise dependent function ya, ataupun fungsi piecewise, fungsi yang memiliki lebih dari satu persamaan. Ini kan ada banyak-banyak soal, nanti bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari terutama untuk soal-soal dalam bentuk soal cerita seperti ini ya. Karena nanti untuk bentuk soalnya sendiri kita usahakan dalam bentuk soal cerita atau problem yang biasanya terjadi di luar ya. Jadi di sini kan misalkan ada suatu perusahaan dia mencoba memaksimumkan profit atau meminimumkan cost. Nah, konsep fungsi dan limit dipakai di sana. Jadi harapannya nanti mahasiswa tidak hanya belajar menghitung ya, tetapi juga memahami suatu soal cerita, kemudian menganalisis problemnya di mana, nah kemudian menyelesaikan problem tersebut menggunakan konsep kalkulus. Operasi pada fungsi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian kemarin ada fungsi komposisi ya. Nah, ini fungsi komposisi atau GOFX atau FOGX. Nah, ini fungsi komposisi ini juga dipelajari. Kemudian nah, ini kemarin ada fungsi polinomial ya. Ada derajat 1 fungsi linear, derajat 2 fungsi kuadrat, derajat 3 fungsi kubik, kemudian fungsi rasional, fungsi aljabar, fungsi logaritma, fungsi trigonometri ya, sin, cos, tan. Kita cari semuanya. Fungsi trigonometri sudah lengkap semua. Fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi tan. Kemudian sudut kan dulu sudah pernah kita pelajari ya, ada dua ukuran sudut, bisa radian, bisa derajat. Satu pi radian itu kan 180 derajat. Pi radian, pi-nya ini kan bilangan irasional ya, 3,14 sekian dan seterusnya. Kemudian contoh-contoh soal silakan nanti bisa dipelajari. Nah, ini yang limit tadi ya. Kemudian nanti ada satu soal ya. Nanti kurang lebih ada 4 soal ya. Kurang lebih nanti ada 4 soal. Kemudian salah satu part di salah satu soal ada soal mengenai inverse ya. Silakan nanti dipelajari sendiri untuk mencari inverse function. Dulu di SMA juga sudah pernah ya, gampang ya. Dinotasikan dengan F absen ya, atau fungsi inverse dari suatu fungsi.
Jadi nanti akan ada satu part dalam satu soal yang bicara mengenai inverse suatu fungsi. Sampai sini ada pertanyaan? Kita cukupkan saja ya untuk perkuliahan secara daringnya. Nanti bisa dilanjut di WhatsApp. Silakan jika ada pertanyaan bisa dipelajari di WhatsApp. Untuk waktu sisanya silakan bisa dipelajari secara mandiri, persiapan untuk ujian tengah semester minggu depan. Untuk persiapan UTS nanti jangan lupa dipersiapkan benar-benar untuk sinyalnya ya. Karena nanti setiap soal akan langsung harus diupload di Classroom. Jadi nanti untuk UTS-nya kita menggunakan Classroom. Masing-masing soal akan muncul secara berurutan ya, tidak berbarengan. Dan masing-masing soal ada batas waktunya. Sehingga ketika sudah menyelesaikan satu soal, nanti harus segera di foto ya, atau di screenshot kalau menggunakan laptop atau menggunakan oret-oretan, kemudian dibuat PDF-nya, kemudian langsung di-upload. Karena nanti ada batas waktunya. Dan kalau menguploadnya lebih dari batas waktu, nanti ada jam uploadnya ya, kapan menguploadnya. Jadi kalau terlambat, nah nanti ketahuan terlambatnya sampai berapa menit. Itu ya untuk kisi-kisi soalnya. Salah satunya nanti ada mengenai inverse, kemudian dari sistem bilangan rep, kesamaan, sistem koordinat kartesius, sistem koordinat kutub, fungsi, inverse fungsi, fungsi komposisi, kemudian limit, ada termasuk yang kita pelajari hari ini ya, limit tak hingga, limit di tak hingga, limit tak hingga di tak hingga. Baik, itu saja. Ada pertanyaan sebelum kita cukupkan di Zoom-nya, bisa dilanjut di WhatsApp, nanti silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak sebelum kita akhiri? Jangan lupa presensi juga ya di OJW. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya anggap paham semua ya. Nanti jika ada yang belum paham, bisa dilanjut di WhatsApp. Dan jangan lupa dipelajari soal jawab yang ada ya. Baik di buku referensi yang kita berikan di Classroom maupun di sumber-sumber bacaan lain, misal di blog atau di tempat-tempat lain di YouTube juga boleh, ada banyak-banyak soal mengenai materi kalkulus yang kita berikan di kelas. Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Tetap sehat, tetap semangat. Dilanjutkan belajarnya untuk persiapan UTS minggu depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.